kasihan tuh si bapak. Kok motor Vario bisa patah gitu ya? Katanya sering nih motor kayak gini, motor Vario. Waduh, kasihan juga. Bersabar ya Pak. Sampurasun Akang Ete. Setelah viralnya pemberitaan di jagat maya tentang rangka ESAF Kropos milik Honda, kini Honda mendapatkan warning dari pemerintah pusat terkait kasus rangka ESAF yang kropos hingga patah. Seperti apa kelanjutan dari kasus ESAF Kropos ini? Simak tayangan berikut ini hingga selesai. Tapi sebelum kita lanjut, alangkah bijaknya apabila Akang Eteh menekan tombol subscribe-nya. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga atau Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan menghimbau PT Astra Honda Motor atau AHM untuk melakukan rekal alias penarikan untuk beberapa model motor hasil produksi. Adapun rekal yang dimaksud berkaitan dengan teknologi rangka Enhanced Smart Architecture Frame atau ESAF yang saat ini tengah mendapat sorotan. Binsar Panjaitan, Ketua Tim Pengawasan dan Penindakan Produk Logam dan Elektronik Ditjen PKTN menjelaskan proses rekal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab AHM bagi para konsumen. Akang Eteh, ini sudah menyangkut perlindungan konsumen. Memang ada kewajiban dari pelaku usaha untuk melindungi para konsumen, ujar Binsar saat berbincang dengan Kompas.com di Jakarta pada Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023. Ia menambahkan, meninjau profil AHM sebagai pelaku usaha yang merupakan manufaktur kendaraan bermotor. Produk-produk miliknya tentu harus melalui standarisasi uji tipe dan kesesuaian mutu sebelum layak dipasarkan. Bila mana dijumpai kendala fatal yang mempengaruhi keselamatan atau fungsi dan skalanya cukup masif, pelaku usaha wajib memberikan tanggung jawab penuh, salah satunya dengan cara rekal. Proses rekal tersebut juga harus bebas biaya dan sepenuhnya ditanggung oleh pelaku usaha. Karena hal ini sudah diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor. Intinya, pelaku usaha wajib melindungi konsumen. Bila mana ditemukan ada hal yang merugikan konsumen, wajib mereka mengganti. Konsumen juga tidak sepatutnya keluar uang alias gratis, kata Binsar. Binsar menganjurkan AHM untuk menyiapkan mekanisme pengaturan terperinci untuk mengatasi komplain terkait kasus rangka ESAF ini. Bisa pula dilakukan penggantian dengan barang yang sejenis atau hal lain yang nilainya sepadan, ujarnya. Sebagai informasi, aturan mengenai rekal secara spesifikasi dijelaskan dalam pasal 79 ayat 1 sampai dengan ayat 6 Permenhub nomor 33. Ayat 1, terhadap kendaraan bermotor yang telah memiliki SUT atau surat keputusan rancang bangun yang ditemukan cacat produksi, mempengaruhi aspek keselamatan dan bersifat massal, wajib dilakukan penarikan kembali untuk dilakukan perbaikan. Ayat 2, kendaraan bermotor yang ditemukan cacat produksi dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Cacat desain atau B. Kesalahan produksi. Ayat 3, terhadap kendaraan bermotor yang ditemukan cacat produksi dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, perusahaan pembuat, perakit, pengimpor wajib melaporkan kepada Menteri sebelum dilakukan penarikan kembali untuk dilakukan perbaikan. Ayat 4,
perusahaan pembuat, perakit, pengimpor sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan terhadap kendaraan bermotor yang ditemukan cacat produksi dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal. Ayat 5, terhadap kendaraan motor yang telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 wajib dilaporkan kembali kepada menteri. Yang terakhir, ayat 6, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali kendaraan bermotor yang ditemukan cacat produksi dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri tersendiri. Untuk diketahui, rangka ESAF pertama kali hadir pada Honda Genio yang meluncur pada tahun 2019. Selanjutnya, sasis ini juga digunakan di beberapa jajaran motor matic entry level lainnya seperti Honda Beat dan Scoopy hingga paling terakhir yakni Vario 160. Berbeda dari sasis skutik pada umumnya, rangka ESAF punya konstruksi lebih minim sambungan. Bentuk rangkanya juga tidak bulat seperti pipa, tapi dari plat yang ditekuk dan dipres. Kemudian dilas laser sehingga ada lipatan atau tulang di sisi-sisinya. Sejak beberapa pekan terakhir, rangka ESAF milik Honda dituding mudah mengalami keropos karena terbuat dari bahan yang terlalu tipis, Akang Ete. Perbincangan tersebut ramai di media sosial disusul bukti-bukti kejadian dari motor keluaran baru dengan tipe rangka sejenis. Terkait hal itu, para ahli dan pihak AHM menegas penyebab rangka motor keropos disebabkan oleh korosi yang dibiarkan berlarut-larut, Akang Ete. Sementara itu, pihak Honda telah memastikan bahwa bila terjadi kesalahan pabrik, maka selama motor tersebut masih garansi, Honda akan bertanggung jawab dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Garansi yang Honda berikan untuk rangka yakni 1 tahun atau 10.000 km, mana dulu yang tercapai, Akang Ete. Maka dari itu, bila usia motor sudah lewat dari ketentuan, maka tidak lagi mendapatkan garansi, Akang Ete. Hadau. Mungkin itu yang dapat Mimin suguhkan dalam kesempatan kali ini. Bagi Akang Ete yang menyukai tayangan ini, klik like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan silahkan baku hantam di kolom komentar yang ada di bawah ini. See you next video. Bye-bye.